Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fairuz Saka Al-Zahid dari PAI kelas 5D. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang 3 rubrik penting dari 21st Century Learning Design, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran, konstruksi pengetahuan, dan kolaborasi. Nah, materi ini saya ambil dari modul pelatihan Microsoft Certified Educator. Yang pertama ada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran ICT for Learning. Bagian pertama adalah tentang bagaimana teknologi informasi dan komunikasi itu digunakan untuk mendukung pembelajaran, khususnya oleh siswa, bukan hanya guru. Nah, dalam rubrik ini penilaiannya fokus pada apakah siswa benar-benar menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, untuk apa mereka menggunakannya, dan sejauh mana sih teknologi informasi dan komunikasi itu diperlukan dalam aktivitas belajar. Nah, menurut materi teknologi informasi dan komunikasi dikatakan efektif kalau yang pertama siswa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi itu secara langsung. Nah, artinya bukan hanya guru yang menampilkan presentasi atau video. Untuk contohnya, siswa mengolah data di Excel, kemudian membuat presentasi, membuat video, menjalankan simulasi pembelajaran, kemudian atau mendesain kayak produk-produk digital. Jika hanya menonton, guru membuka simulasi itu tidak dihitung sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh siswa. Nah, teknologi informasi komunikasi mendukung knowledge construction. Nah, bukan sekadar latihan dasar. Misalnya, siswa itu menggunakan Excel untuk menganalisis data, bukan hanya menjumlahkan angka saja gitu. Nah, siswa juga menggunakan simulasi untuk menyelidiki proses terbentuknya bintang, bukan sekedar menonton video. Nah, ini menandakan bahwa teknologi itu digunakan untuk membangun pemahaman, bukan hanya mengulang informasi. Nah, selanjutnya, teknologi informasi dan komunikasi harus esensial. Tanpa teknologi informasi dan komunikasi, tugasnya tidak bisa dilakukan gitu. Contohnya, kayak siswa itu menelusuri artikel berita dari 3 negara. Nah, ini tuh hanya bisa dilakukan dengan internet. Jika penelusuran bisa dilakukan dengan koran dan tanpa komputer, maka menggunakan teknologi informasi dan komunikasi itu tidak dianggap sebagai unsur yang wajib karena bisa dicari di koran gitu. Nah, kemudian adalah level tertinggi ketika siswa membuat produk ICT itu untuk pengguna nyata gitu. Misalnya membuat aplikasi untuk lansia gitu. Contoh yang lain, membuat video edukasi untuk pengunjung museum, kemudian membuat website informasi untuk kayak komunitas lokal gitu. Nah, produk tersebut itu dibuat untuk audiens yang nyata, bukan hanya untuk guru. Jadi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi itu yang baik adalah ketika siswa aktif menggunakan teknologi dengan tujuan membangun pengetahuan. Nah, dan bahkan menciptakan solusi digital bagaimana pengguna yang lain itu bisa menggunakannya juga gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang namanya konstruksi pengetahuan atau dalam bahasa Inggrisnya knowledge construction. Nah, rubrik yang kedua ini adalah konstruksi pengetahuan. Apakah aktivitas pembelajaran itu membuat siswa menghasilkan pemahaman baru, bukan hanya sekedar menyalin atau menghafal. Nah, dalam materi konstruksi itu pengetahuan terjadi jika siswa melakukan yang pertama itu ada interpretasi.
interpretasi itu adalah menarik makna di balik informasi. Contoh, siswa membaca cerita dan menyimpulkan alasan tokoh melakukan tindakan tertentu. Contoh yang kedua ada analisis. Nah, analisis itu bagaimana siswa mengidentifikasi bagian-bagian dan hubungan antar bagian. Nah, contohnya kayak menganalisis faktor lingkungan yang mempengaruhi migrasi burung gitu contohnya ya. Kemudian ada sintesis. Sintesis itu adalah menghubungkan dua atau lebih ide atau perspektif. Contoh, siswa dapat membandingkan pendapat dari berbagai sumber. Nah, kan itu kayak menghubungkan dua atau lebih ide gitu kan dari sumber-sumber gitu. Nah, yang terakhir ada evaluasi. Nah, evaluasi itu adalah menilai kualitas, kredibilitas atau relevansi data. Nah, contohnya menentukan sumber sejarah mana yang lebih dapat dipercaya. Nah, kan dengan menentukan sumber sejarah ini dapat menilai kualitas dari sumber sejarah tersebut atau kredibilitasnya atau relevansi datanya. Nah, kalau siswa hanya mengulang fakta itu bukan konstruksi pengetahuan. Nah, selain itu, rubrik ini itu menilai yang namanya tanggung jawab utama tugas gitu. Apakah kegiatan utamanya adalah membangun pengetahuan gitu. Nah, misalnya kayak jika 70% nilai berasal dari analisis dan 30%-nya dari mencari data, berarti fokus utamanya adalah konstruksi pengetahuan. Kemudian kayak contoh, apakah siswa itu menerapkan pengetahuannya di konteks baru, seperti halnya menganalisis data penduduk lalu menggunakannya membuat rencana pembangunan perumahan gitu contohnya, atau kayak menganalisis karakter dalam drama lalu membuat drama baru. Nah, kan ini kayak ada yang namanya menganalisisan gitu kan ya. Nah, itulah ciri siswa menggunakan pengetahuan bukan hanya memahaminya, tapi digali sedalam mungkin gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga ada yang namanya kolaborasi. Kalau dalam bahasa Inggris itu bisa dikatakan yang namanya collaboration. Nah, di rubrik ketiga ini kolaborasi itu adalah kayak apakah siswa benar-benar bekerja sama dalam tugas, bukan hanya kerja kayak berdampingan gitu loh. Nah, jadi ada 4 hal utama dalam kolaborasi itu. Yang pertama itu siswa itu benar-benar bekerja sama, bukan hanya sekedar duduk berdekatan. Jadi kalau kolaborasi itu terjadi jika siswa tersebut itu kayak berdiskusi sesama lain, kemudian menyelesaikan masalah bersama, kemudian atau membuat produk bersama-sama gitu. Nah, yang kedua adanya share atau responsibility atau tanggung jawab bersama gitu. Nah, yang artinya mereka itu sama-sama memiliki tugas dan hasil akhir pekerjaan gitu. Ya, jadi dengan kolaborasi itu semuanya dapat menghasilkan yang namanya tugas dan hasil akhir pekerjaan. Contohnya kayak membuat website bersama gitu, menyusun presentasi bersama. Nah, jika hanya memberi feedback atau salah satu bekerja, itu lebih dominan, itu bukan shared responsibility gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya siswa membuat substantive decision bersama gitu. Nah, keputusan penting kayak seperti topik apa yang dipilih, bagaimana proses kerja mereka, bagaimana desain produk yang akan dibuat, siapa yang melakukannya. Nah, keputusan kecil seperti memilih warna background itu tidak dianggap keputusan substantif. Kemudian pekerjaan mereka itu kayak interdependent, artinya mereka itu saling bergantung satu sama lain, adanya kolaborasi gitu ya. Ya, contohnya setiap anggota memegang bagian yang berbeda tapi semuanya diperlukan untuk produk akhirnya gitu, atau setiap siswa menyumbang data yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas bersama. Nah, jika satu siswa bisa mengerjakan semuanya sendiri, itu tidak interdependen. Kolaborasi itu kan tingkat tinggi terjadi ketika
berkelompok, berbagi tanggung jawab, membuat keputusan penting, dan saling bergantung satu sama lain untuk menyelesaikan yang namanya proyek gitu. Nah, mengenai 3 rubrik penting dari 21st Century Learning Design, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran konstruksi, pengetahuan, dan kolaborasi. Ketiganya itu adalah merupakan keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan modern, sehingga pembelajaran itu tidak hanya berfokus pada hafalan, tetapi juga pada analisis, kreativitas, serta kerjasama. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.